Yohanes 10 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Yohanes pasal yang ke-10 ayat pertama sampai ayat yang ke-10. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintunya, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menurut menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing itu tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yohanes 10 ayat 9 berkata begini, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Amin. Tahun ini kita bicara tentang tahun Tuhan adalah pintu. Malam ini saya bicara tentang sebuah tema, Jesus is the only way. Yesus adalah satu-satunya jalan. Untuk Anda diselamatkan, maka tidak ada jalan lain. Orang berkata bahwa ke Roma banyak jalan, tapi untuk selamat cuma satu jalan, yaitu Yesus adalah satu-satunya jalan. Saya percaya bahwa setiap bangunan rumah, bahkan perkotaan, kota, perumahan, pasti memiliki pintu untuk akses keluar masuk. Benar Bapak Ibu? Ada pintu untuk akses keluar masuk. Dan pintu adalah bangunan penghubung antara ruangan, bahkan tempat. Melalui pintulah kita semua bisa keluar masuk suatu ruangan, atau tempat, bahkan sebuah negara. Amin. Ketika Yesus Kristus mengatakan akulah pintu, maka hal ini memberikan arti penting bagi umat manusia, bukan cuma orang Kristen, tapi bagi umat manusia. Arti penting itu apa? Yang pertama adalah Yesus Kristus adalah satu-satunya akses kepada Bapa di sorga. Kita tidak akan bisa melalui jalan lain. Kita tidak bisa melalui nama yang lain. Kita hanya bisa melalui satu nama, yaitu nama Yesus Kristus. Karena itu temanya adalah Jesus is the only way. Dia satu-satunya jalan yang bisa kita lalui. Dan saya katakan bahwa Yesus Kristus ada satu-satunya akses kepada Bapa di sorga. Jika setiap rumah memiliki banyak pintu, maka kandang domba dalam konteks ini hanya memiliki satu pintu saja. Dalam Yohanes pasal 10, ayat 1 sampai ayat 10, Yesus berkata, akulah pintu. Tidak ada pintu yang lain. Yesus Kristus satu-satunya pintu. Istilah Jesus is the only way, atau Jesus is the only way, bukanlah ajaran sempit orang Kristen. Namun ini adalah eksklusif. Sesuatu yang eksklusif yang Tuhan tawarkan kepada semua orang, umat percaya. Bahkan kepada mereka yang belum kenal Yesus. Maka Jesus is the only way adalah sebuah tawaran yang eksklusif yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Amin. Kalau Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup, maka tidak ada jalan lain. Kalau Yesus adalah satu-satunya akses kepada Bapa di sorga, maka tugas kita adalah
Satu-satunya adalah membawa orang datang kepada Tuhan. Adalah menyampaikan dari mulut kita keluar kesaksian, dari mulut kita menceritakan bahwa tidak ada orang yang sampai kepada Bapa di sorga tanpa melalui jalan yang namanya Yesus. Dan dia adalah satu-satunya jalan yang akan membawa kita kepada keselamatan. Amin. Amin. Karena itu tema ini adalah Jesus is the only way. Satu-satunya jalan yang harus kita lewati. Mungkin untuk bekerja banyak jalan. Mungkin untuk kita pergi ke satu kota banyak jalan. Tapi menuju kepada keselamatan hanya ada satu jalan. Dan jalan itu adalah melalui yang namanya Yesus Kristus. Dia adalah akses. Satu-satunya akses. Kalau rumah kita banyak pintu. Yesus mengumpamakan bahwa kandang domba dalam Yohanes 10 ayat 1-10. Hanya punya satu pintu dan pintu itu adalah Yesus. Orang yang masuk melompati tembok, melewati jendela, disebut perampok dan pencuri. Tapi orang yang masuk melalui pintu adalah gembala domba. Dan saudara dan saya ketika kita masuk melalui pintu, maka Anda akan melihat penyediaan Tuhan, kingdom supply. Akan mendapatkan kingdom supply daripada Tuhan. Penyediaan Tuhan. Ketika Anda percaya, maka Anda akan alami mujizat. Ketika Anda percaya, Anda akan mengalami pertolongan Tuhan. Ketika Anda percaya, maka pintu akan terbuka. Alkitab berkata bahwa Tuhan tidak akan pernah mempermalukan orang yang percaya kepada Dia. Orang yang percaya kepada Tuhan, dia tidak pernah kalah. Dia mungkin mengalami penundaan, ya. Dia mungkin mengalami di mana sepertinya untuk sementara jalan tertutup. Bukan berarti jalan tertutup, berarti Tuhan tidak akan buka pintu kepada dia. Dia mengalami penundaan, bukan berarti Tuhan tidak akan menolong dia. Justru ketika dia mengalami penundaan, maka satu kali perjalanan dua mujizat akan terjadi sekaligus. Saudara, orang yang percaya tidak akan pernah dipermalukan oleh Tuhan. Bapak Ibu tulis di kolom komentar. Orang yang percaya kepada Yesus tidak akan pernah dipermalukan. Percayanya kita itu bukan karena melihat baru percaya. Justru tidak melihat namun percaya. Amin. Bahwa Jesus is the only way. Dia satu-satunya jalan. Ketika Anda dalam pergumulan, dalam persoalan, panggil nama Yesus, percaya kepada nama Yesus, tinggal dalam hadiratnya, dan Anda akan melihat pertolongan yang ajaib yang akan Tuhan sediakan kepada kita. Amin. Ketika Anda dalam masalah, sebenarnya itu adalah waktunya di mana Anda akan melihat mujizat daripada Tuhan. Hal yang kedua yang kita belajar adalah Yesus Kristus sebagai tempat perlindungan. Dia bukan cuma akses, tapi dia juga tempat perlindungan bagi orang percaya. Akulah pintu. Tadi firman Tuhan kita baca. Akulah pintu, Roma 10 ayat yang ke-9. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Yesus berkata, akulah pintu. Tahun ini kita sebutkan dengan tahun Tuhan membuka pintu. Dan tidak ada pintu yang lain selain Yesus. Yesus adalah pintu. Dan dikatakan barang siapa masuk melalui aku. Ketika kita datang aksesnya firman. Ketika kita datang aksesnya percaya. Ketika kita datang dengan akses melakukan firman Tuhan, maka ia akan selamat. Dan ia akan menemukan, ia akan masuk dan keluar menemukan padang rumput. Padang rumput berbicara tentang penyediaan Tuhan, tempat yang nyaman. Padang rumput bicara tentang Anda dan saya akan dibaringkan. Anda dan saya akan ditolong. Ada perlindungan. Ada God's protection. Ada perlindungan dari Tuhan. Perlindungan daripada Tuhan bukan cuma dilindungi dari mara bahaya. Kalau ada perlindungan, maka ada kingdom supply. Kalau ada perlindungan, maka ada kenyamanan. Ada perlindungan, maka Bapak Ibu tidak akan kekurangan suatu apapun. Dan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, ini merupakan jaminan keamanan bagi orang yang masuk melaluinya. Ketika Bapak Ibu masuk melalui pintu yang namanya Yesus, percaya bahwa kita ada di jalan, pintu yang Tuhan bukakan kepada kita, maka ada jaminan keamanan. Ketika kita masuk melalui pintu yang kita anggap bahwa itu kekuatan kita, pintarnya kita sendiri, maka tidak ada jaminan keamanan. Mungkin Bapak Ibu berkata, aku punya kepintaran, aku punya pengalaman. Kita berjalan tanpa melibatkan Tuhan, maka tidak ada jaminan keamanan sama sekali. Tapi ketika kita masuk melalui pintu yang bernamanya Yesus, maka ada jaminan keamanan, ada garansi. Orang yang masuk melalui pintu yang namanya Yesus, ia seperti seorang yang diizinkan masuk ke suatu negara lain, di mana paspornya itu dicap, maka pastilah negara itu menjamin keamanan orang yang masuk.
Ketika Anda masuk melalui pintu gerbang suatu negara, satu bangsa, maka ada imigrasi untuk memeriksa paspor saudara. Dia harus melihat Anda, dan kemudian dia akan mengizinkan saudara masuk. Ketika saudara dan saya diizinkan masuk, maka negara itu akan menjamin keamanan orang yang masuk ke dalam negaranya. Ketika Anda punya paspor, maka melalui percaya kepada Yesus, maka sorga akan melindungi, sorga akan menjamin keamanan saudara. Katakan, ketika saya percaya, sorga akan menjamin keamanan saya, akan melindungi saya. Yesus Kristus sebagai tempat perlindungan. Amin. Saat orang percaya kepada Yesus Kristus, maka ada jaminan keselamatan yang akan diperolehnya. Dan orang itu, dan itu adalah pasti. Amin. Ketika saudara percaya pada Tuhan, tidak rugi. Ketika saudara dan saya datang dan bergantung kepada Tuhan, masuk melalui pintu gerbang yang namanya Yesus Kristus, masuk dengan iman percaya kepada firman Tuhan, Anda dapat perlindungan, ada keamanan, ada jaminan dari sorga yang akan melindungi kita. Jangan pernah lepaskan kepercayaanmu kepada Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan sedetik pun, sekalipun kita ada dalam pergumulan, sekalipun kita adalah masalah, entah itu masalah ekonomi, masalah keuangan, masalah sakit penyakit, masalah dalam pergumulan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan sedetik pun. Orang yang tinggalkan Tuhan tidak ada jaminan keamanan. Tapi orang yang tetap berlindung kepada Tuhan, masuk melalui pintu gerbang yang namanya firman Tuhan, maka ada jaminan. Kalau sebuah negara bisa menjamin orang yang masuk ke negara itu, maka Yesus adalah Raja dan segala Raja. Maka kerajaan Allah akan menjamin semua orang yang datang berlindung padanya. Saudara dan saya dalam keadaan aman, dalam perlindungan Tuhan. Mungkin hari ini yang Anda rasa mungkin gak aman, yang Anda lihat nggak ada jalan keluar. Tapi sorga telah menyiapkan yang terbaik kepada kita. Sorga telah menyiapkan jalan kepada kita. Akan ada perlindungan, akan ada tempat di mana Anda berlindung, Anda akan aman di dalam Tuhan. Amin. Bukan cuma akses, bukan cuma tempat perlindungan, tapi hal yang ketiga, Yesus Kristus memberikan jaminan kehidupan. Bapak Ibu tulis, Yesus Kristus memberikan jaminan kehidupan. Bukan cuma berikan kepada kita akses, bukan cuma jaminan perlindungan, tapi Yesus Kristus memberikan jaminan kehidupan. Yesus Kristus adalah tempat di mana semua manusia mendapat hidup, bahkan hidup yang berkelimpahan. Amin. Yohanes 10 ayat yang ke-10 berkata, Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Setan datang mencuri, membunuh, membinasakan, tapi Yesus datang memberi hidup dan memberinya dalam segala kelimpahan. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Pencuri di sini adalah tidak masuk melalui pintu, tapi melompat melalui dinding, melalui tembok. Dan dikatakan bahwa gembala masuk melalui pintu. Dan dikatakan bahwa Yesus Kristus memberikan jaminan hidup. Ketika saudara dan saya masuk melalui jalan firman Tuhan, jalan Yesus Kristus, maka kita akan mengalami hidup berkelimpahan dengan sukacita, keamanan yang tidak ada habis-habisnya. Kehidupan yang dijanjikan Yesus Kristus segenapi di bumi dan di sorga. Tuhan Yesus sudah memberikan jaminan yang pasti ketika kita mengatakan bahwa Dia adalah pintu untuk kita masuk keluar. Amin. Jaminan yang diberikannya adalah jaminan yang akan dinikmati oleh semua orang percaya. Bapak Ibu tulis di kolom komentar. Jaminan yang diberikan Tuhan adalah jaminan yang akan dinikmati oleh semua orang percaya. Bukan cuma 1-2 orang, bukan cuma hanya pendeta saja, tapi jemaat, bukan cuma pekerja saja, tapi semua orang yang percaya kepada Dia. Maka ada jaminan kehidupan. Orang ikut Tuhan itu, bahwa Tuhan akan menjadi kingdom supply bagi dia. Ingat bahwa kalau kita bicara Tuhan adalah Tuhan yang membuka pintu, kita tidak hanya bicara tentang saya nggak punya uang, kemudian Tuhan berikan uang. Tidak hanya itu. Bukan cuma tentang rumah bagus, mobil bagus, duit banyak, bukan itu. Bukan berarti kita tidak butuh itu. Tapi tujuan Tuhan membuka pintu adalah pintu pelayanan, pintu komunikasi,
doa pujian penyembahan, komunikasi dengan orang lain. Pintu di mana saudara dan saya akan diteguhkan oleh orang-orang yang punya pengalaman pelayanan bijaksana yang akan meneguhkan saudara. Pintu di mana orang akan melihat bahwa kita disertai oleh Tuhan. Itu jaminan. Itu jaminan yang Tuhan berikan. Percayalah, Dia sebagai Tuhan dalam hidup saudara, maka kehidupan saudara akan diubahkannya. Kalau kita percaya Dia sebagai Tuhan dan Raja, hari ini mungkin suamimu belum percaya. Hal ini mungkin anak-anak belum percaya atau istrimu belum percaya. Rekan teman bisnismu belum percaya. Kalau Anda percaya Dia sebagai Tuhan dan Raja dalam hidupmu, maka hidupmu akan diubahkan oleh Tuhan. Kita boleh punya kedudukan, kita boleh punya harta, kita boleh punya nama baik. Tapi kalau kita nggak punya Yesus sebagai Tuhan dan Raja, maka semua yang ada pada kita akan sia-sia. Kenapa? Karena ketika kita mati, kita nggak akan ambil semuanya itu. Tapi ketika kita punya Yesus, yang adalah Tuhan dan Raja, maka saudara punya keselamatan. Ketika Anda tutup mata, maka Anda akan masuk surga. Anda akan berdiri di hadapan takhta Tuhan, dan Anda akan dapat reward, dapat pujian hamba yang baik dan setia. Anda akan diubahkan menjadi serupa dengan Dia, dan akan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati saudara. Jadikan Dia, Jesus is the only way dalam hidupmu. Karena hari ini Anda dan saya belum pernah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka taruh tangan kananmu di dada. Taruh tangan kananmu di dada. Kalau itu saudara, Anda boleh angkat tangan resen, boleh angkat tangan, dan saya bisa melihat tangan-tangan saudara yang terangkat. Kalau itu saudara yang belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Raja dalam hidupmu, maka angkat tangan. Anda boleh resen, angkat tangan dan ikut doa saya. Tuhan Yesus, malam ini saya membuka hati saya, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Raja dalam hidupku. Masuklah dalam hatiku, jadilah Tuhan dan Raja. Berkuasalah dalam hidupku. Hari ini aku mengaku dosaku. Ampuni aku Tuhan, apabila aku berdosa di hadapan-Mu. Hari ini aku mengaku di hadapan-Mu, dan aku minta darah Yesus menyucikan aku. Darah Yesus sucikan aku. Dan malam ini aku percaya namaku tercatat dalam kitab kehidupan di surga. Dalam nama Yesus Tuhan, saya berdoa dan mengucap syukur. Bapak Ibu yang menerima Dia sebagai Tuhan dan Raja hari ini, katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Ketika Anda melakukan ini, maka Anda mempraktekkan Roma pasal 10 ayat 9 dan 10. Mengaku dengan mulut, percaya dalam hati bahwa Yesus adalah Tuhan, maka Anda diselamatkan. Namamu tercatat dalam kitab kehidupan di surga. Menjadikan Jesus is the only way, satu-satunya jalan. Kenapa? Karena Dia adalah akses kepada Bapa di surga. Karena Dia adalah tempat perlindungan kita. Dan karena Dia memberikan jaminan kehidupan kepada kita. Jadikan Dia satu-satunya pintu dan bukan pintu yang lain. Jadikan Dia satu-satunya jalan dan bukan jalan yang lain. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang percaya, tulis di kolom komentar, saya sungguh amat diberkati malam hari ini. Puji Tuhan.